kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang cerita rakyat Api Abadi Merapen. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Avelino Ekarikon Junaidi, absen 8. Saya Profesor Gunawan, absen 9. Saya Muhammad Abdul Aziz, absen 23. Saya Faisal Akbar, absen 2. Saya Malaysia juga absen 5. Saya Diagiano, absen 14. Api Abadi Adalah sebuah komplek yang dapat di desa Prasenan, Kecamatan Bidung, Kabupaten Jawa Tengah. Kawasan terletak di tebing Jawa Barat, di Sleman. Berjarak 26 km dari kota Purwokerto. Kompleks Abadi Merapen merupakan fenomena geologi alam berupa keluarnya gas alam dari dalam tanah dan tersulut api sehingga menciptakan api yang tidak pernah padam walaupun terkena hujan sekalipun. banyak peristiwa yang besar mengandung dari kompleks Api Abadi Merapen sebagai sumber obrolannya. Misalnya pesta olahraga yang juga digunakan untuk menyalakan obor pekan olahraga nasional atau PON mulai PON 10 tahun 1981, POR PWI tahun 1963, dan Ormas dari Merapen juga digunakan untuk obor upacara Hari Raya Waisak. Selain api abadi di komplek tersebut juga terdapat kolam dan air mendidih yang kolam dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit serta batu bobot yang bobot apabila seorang dapat mengangkatnya, maka yang mengangkatnya tersebut akan mendapatkan keinginannya. Api Abadi Merapen di tempat liburan anti listrik di Kabupaten Jombang, Jawa Tengah dengan keseluruhan tim dan jarak ada tempat lain. Destinasi wisata alam Api Abadi Merapen ini pesona api yang tak pernah padam. Lantas bagaimanakah terjadinya Api Abadi Merapen bulan yang tak pernah padam itu? Api Abadi Merapen diberikan banyak peristiwa besar yang menggunakan api dari kompleks Abadi Merapen. Ya. Majapahit tahun 1525 maka kerajaan Demak sebagai kerajaan besar di Jawa menjadi tertugas sebagai pusat kerajaan Sendulu ada pula yang membutuhkan Ponorogo dan daerah Gunung Lawu. Menjadi raja dia mulai menata wilayah kerajaan. Kita Demak dijadikan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam Jawa. Bagi Lampung dibangunkan haji yang merupakan perpaduan antara budaya dengan budaya Hindu. Ekspedisi Probolinggo dipimpin oleh Sunan Kalijaga tampak berjalan lancar. Setelah sampai di Merapen, mereka melakukan setelah kemudian rombongan itu beristirahat di situ karena tidak ada air untuk minum. Maka Sunan Kalijaga bersimedi memohon kepada Tuhan diberi air untuk minum para pengikutnya. Tempat wasiat ini dicatatkan ke mana, kemudian dicabutnya. Tetapi yang kedua tentang air, namun api yang tidak dapat padam tak diakhiri. Itulah kemudian pas lain 8
bahasa Jawa, yaitu bubut yang berarti letupan atau ledakan, dan kumu yang diserap dari kata kumur yang berasal dari kapur atau gabungan. Menurut sejarah, asal usul nama kumu yaitu kawah untuk bentuk yang berletakkan di kumu. Kawah tersebut secara berkala mineral dalam bentuk letupan besar seperti hingga 2 meter. Oleh penduduk setempat, lumpur ini dimanfaatkan mineralnya untuk pembuatan konsentrat garam yang disebut geleng, dan di dalam pembuatan terumbu karang. Sebagai seorang warga yang tinggal di wilayah yang sama dengan Bengkulu, bagaimana kendaraan dengan bisa berbeda dari Bengkulu? Namun jangan sampai diberi bahwa mengingat Bengkulu mempunyai kisah yang cukup bagus untuk dibahas. Berdasarkan cerita yang berbeda, di masyarakat fenomena alam mendukung bermula pada masa kerajaan Buddha. Permulaan sekitar abad ke-8 kerajaan Buddha, Kamulan dikuasai oleh seorang raja bernama Prabu Siwanata. Dia adalah seorang raja yang sombong, serakah, gede, ditakuti. Konon Prabu Siwanata serta tidak bisa mati dan tidak pernah kalah saat bertarung melawan musuh-musuh kecil. Apabila ada seorang prajurit yang tidak menaati peraturannya, maka akan langsung dipecat dan dihukum mati. Siwanata terkenal mempunyai ritual minum darah yang menjadikannya kuat dan tidak tertutup. Akhirnya, dia telah seorang kesatria dari negeri Tibet bernama Ajisaka. Dan Ajisaka, sang Prabu Kaulas, melawan Ajisaka sehingga menyebabkan pertarungan domestik. Pada akhirnya Dewa Narataka kalah, namun meskipun kalah, Dewa Narataka tidak mati. Dia melarikan diri ke laut selatan dan membantah menjadi baju putih atau buaya putih. Seorang lelaki yang mempunyai fisik berupa dan mengerikan namun memiliki kesaktian. Diutus oleh Ajisaka untuk mengejar Dewa Narataka ke laut selatan, tapi itu kalah Gak kuat. berangkat ke laut selatan. Ajisaka berperan pada jalan itu. Dia jika berhasil menangkan pertarungan melawan baju putih yang tidak diperbolehkan pulang melalui jalur darat, melainkan harus melalui perut bumi dikarenakan kekurangan yang dimiliki. Ajisaka tidak ingin masyarakat melihatnya karena khawatirnya akan menjadi bahan urusan masyarakat. Akhirnya sekali imajinasi mengalahkan baju putih di laut selatan Jaka pun pulang. Bagaimana bisa ayahnya melalui jalur perancanan begitu wilayah menyebut di daratan bertubuh. Maka dari itu surga yang menimbulkan bentuk inilah kemudian dipercayai sebagai tampak jelas makhluk mengerikan ular raksasa yang dan masyarakat sekitar percaya jika lubang itu bertemu dengan laut selatan sehingga air semburan itu berasa asin. Semburan air asin yang keluar dari lubang tersebut Dan dicabutnya, tetapi yang keluar bukan air namun api yang tidak dapat padam, yaitu api abadi. Sejak itulah tempat itu disebut Merapen. Kemudian di tempat lain dilakukan hal yang sama dan keluarlah pancuran air yang jernih yang dapat diminum. Demikian rombongan itu minum dan setelah hilang lelahnya mereka melanjutkan perjalanannya ke darat api abadi sehingga menciptakan api yang tidak pernah padam walaupun turun hujan sekalipun. Banyak peristiwa besar mengambil api dari kompleks api abadi Merapen sebagai sumber obat.